Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang fonemik. Pada bab fonemik terdapat dua topik pembahasan, yaitu tentang pengertian fonemik dan kedua tentang jenis-jenis fonemik. Pada subbab pendahuluan, perhatikan pelambangan bunyi pada contoh berikut ini. Pada lambang tersebut dipakai untuk melambangkan fonem e pada kata telur. Yang kedua dipakai untuk melambangkan fonem ny pada kata nyamuk. Yang ketiga, lambang tersebut dipakai untuk melambangkan fonem o pada kata bohong. Yang terakhir dipakai untuk melambangkan fonem e pada kata ember. Pada topik perbahasan pertama, yaitu tentang pengertian fonemik. Jadi, fonemik adalah bagian dari fonologi yang mengkaji bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Pada kajian fonemik, yaitu adalah fonem. Menurut Kenneth L. Pike, beliau menjelaskan bahwa fonemik adalah salah satu unit bunyi yang penting atau suatu yang menunjukkan kontras makna dari suatu unit bunyi. Pada topik pembahasan yang kedua ada jenis-jenis fonemik. Yang pertama ada fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Nah, untuk mengetahui apakah bunyi tersebut termasuk fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa yang biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut. Lalu membandingkannya dengan satuan bahasa yang lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Jika keduanya berbeda, maka bunyi tersebut adalah sebuah fonem. Misalnya itu seperti di kata laba dan raba. Keduanya itu terlihat mirip, masing-masing kata tersebut terdiri dari 4 bunyi, yaitu pada kata raba terdapat R, A, B, dan A. Maka jika dibandingkan pada kata laba dan raba, maka terdapat huruf-huruf L, A, B, A, R, A, B, dan A. Contoh kedua terdapat pada kata paku dan baku. Dengan demikian, sudah dapat dibuktikan bahwa huruf P dalam bahasa Indonesia itu adalah fonem. Karena jika posisinya diganti oleh bunyi P atau L, maka menjadi laku. Maka maknanya juga akan berbeda. Sebagai sebuah fonem, bunyi sebuah huruf, misalnya huruf P, maka ditulis di antara kedua garis miring menjadi huruf P. Jenis fonemik yang kedua adalah alofon. Alofon adalah anggota dari sebuah fonem atau varian dari sebuah fonem. Misalnya, pada kata pola diucap lepas dengan diikuti oleh kata vokal O. Sedangkan konsonan P pada kata tutup diucapkan secara tidak lepas. Maka, jika P dilepas ditandai dengan P saja, sedangkan P tidak dilepas maka ditandai dengan P lalu tanda lebih besar. Jenis-jenis fonemik yang ketiga adalah gugus fonem. Adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam sebuah dilabel atau suku kata. Nah, gugus fonem ini dibagi menjadi dua, yaitu gugus vokal dan gugus konsonan. Yang pertama ada gugus vokal. Gugus vokal itu sama dengan diftong. Nah, sejauh ini diftong itu tercatat dalam bahasa Indonesia itu ada 4 bunyi diftong atau gugus vokal, yaitu AI, AU, OI, dan EI. Bunyi diftong yang pertama yaitu AI, maka kata tersebut terdapat pada kata santai, gulai, dan sebagainya. Jika yang kedua, jika AU terdapat pada kata harimau, pulau, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat kata OI, seperti terdapat pada kata amboy, tomboy, dan sebagainya. Yang keempat, terdapat pada kata EI, seperti pada kata survei atau esai, dan sebagainya. Nah, gugus fonem yang kedua yaitu gugus konsonan. Gugus konsonan itu disebut sebagai klaster
sebagai berikut. Yang pertama, BL pada kata Blanco atau beliau. Yang kedua itu BR pada kata Brahmana atau dan labrak. Yang ketiga DR seperti pada kata drama, drum, dan draft. Yang keempat DW seperti kata Dwi Dharma. Yang kelima seperti kata Madya pada kata DY dan lain sebagainya. Jenis-jenis fonemik selanjutnya ada deret fonem. Deret fonem yaitu dua buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda, meskipun letaknya itu berdampingan. Deret fonem terbagi menjadi dua, yaitu deret vokal dan deret konsonan. Yang pertama itu deret vokal. Deret vokal yang tercatat dalam bahasa Indonesia sampai saat ini adalah yang pertama AA seperti kata saat dan taat. Yang kedua AU seperti kata laut, daun. Yang ketiga AI seperti pada kata air, kain, kait, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pada kata AO seperti kata kaos, laos. Yang kelima UA seperti kata luar, kuat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada deret konsonan. Deret konsonan yang tercatat dalam Indonesia sampai saat ini adalah yang pertama BD seperti kata sabda. Yang kedua BH seperti kata subhat. Yang ketiga BL seperti kata kiblat. Yang keempat HB seperti kata tahbis. Yang kelima HK seperti kata mahkamah dan lain-lain. Selanjutnya ada perbedaan fonemik dan fonetik. Kalau fonetik itu adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi, bahasa, atau bagaimana suatu bunyi tersebut diproduksi oleh alat ucap manusia. Jadi, kalau fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan tidak memperhatikan suatu bunyi, bisa membedakan makna kata atau tidak. Sedangkan fonemik adalah bagian fonologi yang mengkaji bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Nah, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga materi tentang fonemik dapat kalian pahami dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi untuk mendapatkan pemahaman dan membentuk karakter kita sebagai pelajar yang sejati. Jangan lupa untuk membaca kembali materinya, mengerjakan tugas, dan terus semangat dalam belajar. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.